Berikut ini nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buol terpilih periode 2024 hingga 2029. Partai Nasdem mendapatkan 4 kursi yang diwakili oleh 1. Rian Nathanael Kwendi. Jumlah suara, 1444. Daerah pemilihan 1. 2. Moh Iqbal Ibrahim jumlah suara, 809. Daerah pemilihan 2. 3. Huayan Gara. Jumlah suara, 1142. Daerah pemilihan 3. 4. Elai Toniwangi. Jumlah suara, 988. Daerah pemilihan 3. Partai Demokrat mendapatkan 4 kursi yang diwakili oleh 1. Karmin O. Yekaimo. Jumlah suara, 1294. Daerah pemilihan 1. 2. Ida Harma. Jumlah suara, 1734. Daerah pemilihan 2. 3. Harno. Jumlah suara, 1118. Daerah pemilihan 2. 4. Ramli. Jumlah suara, 1274. Daerah pemilihan 3. Partai Gerindra mendapatkan 3 kursi yang diwakili oleh 1. Beni. Jumlah suara, 1257. Daerah pemilihan 1. 2. Nahnu. Jumlah suara, 845. Daerah pemilihan 2. 3. Ahmad Kuntuamas. Jumlah suara, 1319. Daerah pemilihan 3. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB mendapatkan 3 kursi yang diwakili oleh 1. Ahmad Kolot. Jumlah suara, 1336. Daerah pemilihan 1. 2. Siti Hartina Gurugala. Jumlah suara, 1050. Daerah pemilihan 2. 3. Sudirman. Jumlah suara, 744. Daerah pemilihan 3. Partai Amanat Nasional, PAN mendapatkan 3 kursi yang diwakili oleh 1. Fauzul Rahman. Jumlah suara, 1100. Daerah pemilihan 1. 2. Zulkifli Usman. Jumlah suara, 1874. Daerah pemilihan 2. 3. Suparman Surah. Jumlah suara, 458. Daerah pemilihan 3. Partai Golkar mendapatkan 2 kursi yang diwakili oleh 1. Srikandi Batalipu. Jumlah suara, 2249. Daerah pemilihan 1. 2. Nuraini Anouk. Jumlah suara, 1100. Daerah pemilihan 3. Partai Perindo mendapatkan 2 kursi yang diwakili oleh 1. Ihsan Taim. Jumlah suara, 684. Daerah pemilihan 1. 2. Martini Lamaka. Jumlah suara, 644. Daerah pemilihan 3. Partai Persatuan Pembangunan, PPP mendapatkan kursi yang diwakili oleh 1. Muslimah Mentemas. Jumlah suara, 931. Daerah pemilihan 1. 2. Sriwijayanti Budiono. Jumlah suara, 1526. Daerah pemilihan 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP mendapatkan 2 kursi yang diwakili oleh 1. Arista. Jumlah suara, 519. Daerah pemilihan 1. 2. Yudi Priadi. Jumlah suara, 1026. Daerah pemilihan 2. Itulah daftar 25 nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buol terpilih periode 2024 hingga 2029. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
satu keputusan. Kedua, keputusan pimpinan DPRD sebanyak 78 keputusan. Ketiga, persetujuan pimpinan DPRD yang berbentuk surat sebanyak 73. Adapun kegiatan DPRD yang berupa rapat-rapat, pertama, rapat badan musyawarah DPRD sebanyak 33 kali, rapat badan anggaran DPRD sebanyak 27 kali, rapat badan kehormatan DPRD sebanyak 14 kali, rapat panitia khusus DPRD sebanyak 10 kali, rapat sidang komisi DPRD Komisi 1 sebanyak 43 kali, Komisi 2 sebanyak 44 kali, Komisi 3 sebanyak 33 kali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rapat paripurna yang kita laksanakan pada hari ini merupakan tindak lanjut dari implementasi pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol nomor 294 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Buol dalam pemilu tahun 2024. Dan di samping itu pula dikaitkan dengan berakhirnya anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 pada hari ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa sebagaimana ketentuan di dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 28 ayat 3 huruf B Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 yang menyebutkan anggota DPRD kabupaten atau kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri bagi anggota DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya, dengan terbitnya surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 100.1.1/397/RO Kemoda Datar G .ST garing 2024 tanggal 9 September tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol masa jabatan 2024-2029. Dengan dasar ketentuan tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol menindaklanjut dengan melaksanakan rapat paripurna istimewa yang dilaksanakan pada hari ini. Dan di akhir detik-detik berakhirnya masa jabatan kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Buol masa jabatan 2019-2024, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol yang telah mempercayakan kami dalam kurun waktu 5 tahun yang sebelumnya telah mewakili aspirasi Bapak Ibu sebagai warga masyarakat Kabupaten Buol, serta permohonan maaf bila mana kami selama menjabat dan melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan terdapat hal-hal yang kurang berkenan dengan keinginan Bapak Ibu. Selanjutnya, kepada calon anggota DPRD Kabupaten Buol masa jabatan 2024-2029 yang sebentar lagi akan mengucapkan sumpah janjinya, pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol masa jabatan 2019-2024 baik yang terpilih maupun yang akan purna bakti mengucapkan selamat mengemban amanah yang mulia ini, sembari mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesehatan, maghfirah, hidayah dan petunjuk, sehingga saudara memiliki ketegaran dan kekuatan hati
menerima anugerah yang sangat berharga ini, yang merupakan amanah rakyat yang senantiasa harus disusuri, dijunjung tinggi, dipertanggungjawabkan baik kepada rakyat yang dalam memberikan kepercayaan pada saudara, terlebih lagi kepada pemilik kekuasaan hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum kami mengakhiri masa keanggotaan kami, bahwa kata orang bijak, jabatan bukanlah segala-galanya, namun pengabdian kepada masyarakat ibarat air sungai yang mengalir tiada hentinya dan bermuara demi kemaslahatan masyarakat pada umumnya. Pembacaan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bol masa jabatan 2024-2029 oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bol, dan selanjutnya kepada nama-nama anggota DPRD yang disebutkan berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Kepada Bapak Munawir Anok SSCP MM disilakan. Sulawesi Tengah, keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 100.1.4.1 garing 397 garing RO titik Pemdawatda daftar titik SC garing 2024 tentang peresmian pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bol masa jabatan 2024-2029. Gubernur Sulawesi Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan satu, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bol nomor 294 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bol dalam Pemilihan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 104 Daftar 01 Daftar 02 Daftar 26 garing PHPU titik DPRD titik DPRD Daftar Romawi 23 garing 2024 tanggal 21 Mei 2024. 3. Surat Bupati Bol nomor 100 garing 05.36 garing bagian pemerintahan garing 24 tanggal 22 Juli 2024 perihal khusus pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Bol periode 2019-2024 dan pengangkatan anggota DPRD terpilih Kabupaten Bol. Memutuskan menetapkan satu, meresmikan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bol masa jabatan 2024-2029 sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini. Kedua, masa jabatan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah dan janji. Ketiga, pada saat pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bol masa jabatan 2019-2024 dinyatakan berakhir. Keempat, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Palu pada tanggal 3 September 2024. Gubernur Sulawesi Tengah tertanda dan cap resmi Mastura. Lampiran keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 100.1.4.1 garing 397 garing RO garing Pemdawatda daftar DPRD garing 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bol masa jabatan 2024-2029. Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bol masa jabatan 2024-2029. Nama
1. Rian Nathaniel Fikri, Dapil 1 Partai Nasional Demokrat. 2. Muhibal Ibrahim SPD, Dapil 2 Partai Nasional Demokrat. 3. Iwayan Negara Esos, Dapil 3 Partai Nasional Demokrat. 4. Laut Toniwangi, Dapil 3 Partai Nasional Demokrat. 5. Karmin Oye Kaino SAG, Dapil 1 Partai Demokrat. 6. Ida Rahma SKM, Dapil 2 Partai Demokrat. 7. Harno Esos, Dapil 2 Partai Demokrat. 8. Ramli SPD, Dapil 3 Partai Demokrat. 9. Ahmad Abdullah, Dapil 1 Partai Kebangkitan Bangsa. 10. Siti Hartina S. Gurugala SM, Dapil 2 Partai Kebangkitan Bangsa. 11. Sudirman SPI, Dapil 3 Partai Kebangkitan Bangsa. 12. Beni, Dapil 1 Partai Gerakan Indonesia Raya. 13. Nahmul SPI, Dapil 2 Partai Gerakan Indonesia Raya. 14. Ahmad Herkul Tuamas, Dapil 3 Partai Gerakan Indonesia Raya. 15. Fauzul Rahman Zulfikar Lacanda, Dapil 1 Partai Amanat Nasional. 16. Zulkifli Z. Usman, Dapil 2 Partai Amanat Nasional. 17. Suparmin Pesura, Dapil 3 Partai Amanat Nasional. 18. Arista, Dapil 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 19. Yudi Priyadi, Dapil 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 20. Srikandi Bataliti Esos MAP, Dapil 1 Partai Golongan Karya. 21. Nuraini Ano, Dapil 3 Partai Golongan Karya. 22. Iksan Saim, Dapil 1 Partai Persatuan Indonesia. 23. Haja Martin Delamaka AMPD, Dapil 3 Partai Persatuan Indonesia. 24. Muslimah Yemen Emas SPT, Dapil 1 Partai Persatuan Pembangunan. 25. Sri Widayani Indiono AMDG, Dapil 2 Partai Persatuan Pembangunan. Gubernur Sulawesi Tengah bertanda dan cap Rusdi Masyura. Terima kasih. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor masa jabatan 2024-2029. Rohaniwan silakan mengambil tempat. Ketua Pengadilan Negeri Bogor berkenan menuju tempat yang telah ditentukan.
Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor. Persiapan penandatanganan berita acara. Perwakilan agama mengambil tempat dan didampingi rohaniwan. Agama Islam diwakili oleh Bapak Termin Oyek Taimo SAG. Agama Katolik diwakili oleh Bapak Rian Nathaniel Kwegi. Agama Kristen Protestan diwakili oleh Bapak Lai Koniwani. Agama Hindu diwakili oleh Bapak Iwayan Gara Esos. Agama Buddha diwakili oleh Bapak Beru. Ketua Pengadilan Negeri Pura mengambil penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor diawali agama Islam. Agama Katolik. Agama Kristen Protestan. Agama Hindu. Agama Buddha. Rohaniwan disilakan. Diawali dengan agama Islam. Agama Katolik. Agama Kristen Protestan. Agama Hindu. Agama Buddha. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Pura disilakan. Penandatanganan berita acara selesai. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan penyematan PIN anggota DPRD Kabupaten Bogor serta penyerahan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Kasur yang 4 itu keluarkan. Yang 4 itu pusat.
dilanjutkan dengan penyerahan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Buol secara simbolis oleh penjabat Bupati Buol. Kami undang dengan hormat penjabat Bupati Buol untuk menyerahkan secara simbolis. Ketua Pengadilan Negeri Buol disilakan kembali ke tempat. Dan anggota DPRD yang baru saja mengucap sumpah janji disilakan menduduki tempat yang telah disiapkan. Hadirin disilakan duduk kembali. Pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Buol oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Buol kepada Bapak Munawir Anak SSCP MN disilakan. Pimpinan sementara dengan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buol. Masa jabatan 2024-2029. Menindaklanjuti ketentuan pasal 165 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal 128 ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Buol tentang tata tertib perwakilan Kabupaten Buol serta surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garing 34 garing C tentang tata cara pelaksanaan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota masa jabatan 2024-2029. Menjelaskan sebelum terbentuknya pimpinan DPRD masa jabatan 2024-2029, maka DPR dipimpin oleh pimpinan sementara. Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan 1. Surat Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Buol nomor 151 garing DPD Data Nasdem garing Buol garing 2024 tanggal 2 September 2024 perihal penyampaian usulan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Buol. 2. Surat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buol nomor 24 garing EKS garing DPC PD Romawi 9 garing 2024 tanggal 2 September 2024 dengan usulan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Buol. Maka diumumkan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Buol dalam 1. Ketua sementara DPRD Kabupaten Buol Bapak Rian Nathaniel Fendi. 2. Wakil Ketua sementara DPRD Kabupaten Buol Bapak Karmin Salimo SAG. Demikian disampaikan, terima kasih dikeluarkan di Buol pada tanggal 9 September 2024. Pelaksana tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Munawir Anak SSCP MN. Persiapan serah terima pimpinan sidang. Pimpinan DPRD Kabupaten Buol masa jabatan 2019-2024
Disilakan mengambil tempat. Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Goa diundang mengambil tempat. Penyerahan palu sidang pimpinan dari pimpinan DPRD Kabupaten Goa masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Goa. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, palu sidang ini saya serahkan untuk dilanjutkan dan insya Allah setiap keputusannya demi kepentingan masyarakat Kabupaten Goa. Palu sidang saya terima, siap dilanjutkan. Dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan. Kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Goa diundang menuju ke meja pimpinan sidang dan pimpinan DPRD Kabupaten Goa masa jabatan 2019-2024 disilakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Palu sidang saya terima. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Goa yang kami hormati, Bapak Rian Nathaniel Clinton. Disilakan. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Tengah atau yang mewakili Bapak PJ Bupati Goa, rekan pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Goa masa jabatan 2024-2029. Bapak Ibu Purna anggota DPRD Kabupaten Goa masa jabatan 2019-2024. Bapak Ibu Forkopimda Kabupaten Goa, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Goa, Bapak Ibu Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ibu Ketua anggota KPU Kabupaten Goa serta Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Goa, Bapak Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Goa dan pimpinan vertikal Kabupaten Goa, saudara-saudari, para camat, lurah, kepala desa, dan ketua BPD Kabupaten Goa yang sempat hadir pada persidangan hari ini, saudara-saudari pimpinan partai politik Kabupaten Goa, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK dan ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Goa, ibu-ibu Bayangkari Kabupaten Goa, Persib Chandra Kirana Kabupaten Goa, serta Adiyaksa Dharma Karini Kabupaten Goa, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, cendekiawan, pendidik, wanita dan pemuda se-Kabupaten Goa yang sempat hadir pada persidangan ini, saudara-saudari pimpinan organisasi kemasyarakatan, LSM, insan pers yang sempat hadir pada persidangan ini, serta hadirin undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari yang berbahagia ini,
Patutlah kiranya kita memanjatkan doa bersyukur Tuhan Yang Maha Esa hingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri dan melangsungkan momen yang sangat penting dan sakral, yaitu peresmian dan pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bol masa jabatan 2024-2029. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama pada kesempatan dan momen yang berbahagia ini, atas nama pimpinan sementara dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bol hasil pemilihan umum tahun 2024, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bol yang telah menggunakan hak pilihnya dan memberikan kepercayaan kepada kami selaku wakil-wakilnya yang duduk di parlemen untuk 5 tahun ke depan. Teristimewa KPU Kabupaten Bol dan jajarannya, Bapak Gubernur Sulawesi Tengah dan PJ Bupati Bol yang telah membantu menyukseskan perhelatan pemilihan umum dan memproses penerbitan keputusan pengangkatan sehingga pada hari ini telah terlaksanakan acara peresmian dan pengucapan sumpah janji kami sebagai anggota DPR Kabupaten Bol masa jabatan 2024-2029. Kami pula sangat sadar dan memahami jabatan yang kami emban sebagai anggota Dewan bukanlah suatu hal yang mudah. Amanah dan tanggung jawab untuk bekerja keras agar Kabupaten Bol lebih baik hari esok daripada hari ini. Dengan memperhatikan asas kemitraan, guna kesinambungan, pembangunan secara komprehensif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya tak lupa atas nama pimpinan sementara dan seluruh masyarakat Kabupaten Bol, serta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bol masa jabatan 2024-2029, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada purna anggota DPRD Kabupaten Bol masa jabatan 2019-2024. Atas segala upaya dan kerja kerasnya yang telah menyelesaikan beberapa agenda penting, pembahasan, penetapan peraturan daerah, serta kebijakan lain dengan Bapak PJ Bupati Bol dan segenap jajaran perangkat daerah guna untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bol. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian sambutan ini. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung terlaksana acara paripurna istimewa hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Untuk memandu acara, saya persilakan ke panggil acara. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh penjabat Bupati Bol kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Nulis Semen, disilakan. Sambutan Menteri Dalam Negeri pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Bol masa jabatan tahun 2024-2029 secara lengkap akan kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati penjabat Bupati Bol, yang saya hormati pimpinan sementara dan anggota DPRD Kabupaten Bol yang baru diresmikan pengangkatannya, yang saya hormati jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bol, Sekretaris Daerah Kabupaten Bol, Sekretaris DPRD Kabupaten Bol beserta seluruh jajarannya, para kepala dinas, badan, dan kantor, serta lembaga lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bol, yang saya hormati Ketua KPU, Ketua Bawaslu Kabupaten Bol beserta seluruh jajarannya, unsur pejabat di jajaran TNI Polri, para dewan pengurus partai politik, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan-rekan media, para camat, lurah, kepala desa, hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bol dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Bol hasil pemilihan umum tahun 2024.
dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melanjutkan karya dan pengabdian kepada bangsa serta negara tercinta. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan salam sekaligus ucapan selamat kepada para anggota DPRD Kabupaten Buol yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Buol dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Buol hasil pemilihan umum tahun 2024. Merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa, guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru dilantik, yaitu pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan unitaris memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD terpilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas, saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu pertama, fungsi pembentukan peraturan daerah, 2, fungsi penyusunan anggaran, dan ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlu menjadi catatan bahwa perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama.
membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik, sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian, fungsi anggaran. Seyogyanya merujuk pada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kualitas, yakni pertama, hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. Kedua, hak angket, sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah, dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Ketiga, selanjutnya, terhadap hasil penyelidikan dimaksud, DPRD berhak untuk menyatakan pendapat, disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya, atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD, sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan check and balance pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat check and balances. Hal ini dimaksudkan untuk mengaktifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum mensinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, saya mengharapkan Bapak Ibu para anggota Dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2024, baik pengawasan dalam masa persiapan tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan. Tentu suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana, serta personel yang akan mengawasi jalannya pilkada serentak tahun 2024. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi. Anggota DPRD Kabupaten Bool terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota Dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan atau knowledge yang luas, kemampuan atau skill yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku atau attitude yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat
bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, ekspektasi masyarakat terhadap saudara-saudara anggota DPRD sangat besar dan banyak disorot oleh masyarakat. Hal itu menjadi tantangan dan sekaligus dijadikan sebagai penyemangat bekerja dalam mengemban amanah yang telah diberikan. Karenanya, saudara-saudara harus mempersiapkan diri, baik secara mental maupun kompetensi dasarnya. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Bol masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasa kepada bangsa dan negara. Akhir kata, saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten Bol masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita berdoa bersama, dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bol, kepada Bapak Dr. Nur Hairi SAG, MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, doa saya pandu sesuai dengan syariat Islam kepada saudara-saudara kami yang muslim. Dimohon dengan hormat kiranya dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik jagat raya beserta seluruh isinya, kepadamu kami sanjungkan segala puja. Atas kuasamu kami hadir dalam acara rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bol masa jabatan 2024-2029. Ya Allah, kami memohon ridho dan berkah-Mu dari rapat paripurna yang diselenggarakan ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, bimbinglah kami agar mampu menjalani hidup ini menuju ridho. Teristimewa bimbinglah para hamba-Mu yang telah mengikrarkan sumpah janjinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bol masa jabatan 2024-2029, agar amanah dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah mereka wakil-wakil rakyat yang merakyat, mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat. Jadikanlah mereka wakil-wakil rakyat yang seringkali dalam keheningan malam air mata mereka berlinang, memohonkan kesejahteraan rakyatnya di setiap bait doa yang dipanjatkannya.
Jadikanlah mereka wakil-wakil rakyat yang sukses menunaikan janji-janjinya, namun tetap santun dalam bertutur kata, ramah dalam bersikap, dan arif dalam bertindak. Tegurlah mereka dengan cara yang Engkau kehendaki, ya Allah. Apabila mereka lupa atau bahkan dengan sengaja abai terhadap setiap janji yang telah terucap, ya Allah, lindungilah mereka dari segala aktivitas yang menciderai diri dan amanah yang ada di pundak mereka, serta dari segala yang merugikan masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Teguhkan dan terangi langkah mereka dalam memajukan pembangunan Kabupaten Buol yang makin sejahtera. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui betapa diri kami sangat hina akibat lumuran noda dan dosa. Bila saat ini kami masih dipandang baik oleh sesama, itu semata karena perkenan-Mu menutupi aib kami semua. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang beriman kepada-Mu. Izinkan jasad serta jiwa kami saat kelak berpulang menghadap-Mu sebagai jasad dan jiwa yang bersih serta terampuni. Perkenankan kami meraih husnul khatimah dan meniti bahagia dalam surga-Mu. Wahai Zat yang Maha penerima doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, penutupan rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Buol oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Buol. Yang kami hormati, Bapak Dian Nathaniel Fuenil, disilakan. Terima kasih pembawa acara yang telah menangani jalannya acara peresmian dan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Buol masa jabatan 2024-2029. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara yang telah kita lalui pada hari ini, dan tibalah kita pada penghujung acara. Sebelum rapat paripurna Dewan Istimewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol ini saya tutup, perkenankanlah saya selaku pimpinan sementara dan segenap anggota Dewan yang baru mengucapkan sumpah janji, serta anggota Dewan Purna Bakti yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang dengan penuh kesabaran telah mengikuti acara ini dengan seksama sampai selesai. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna istimewa Dewan hari ini saya tutup. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya persiapan foto bersama. Dengan ini kami mohon untuk seluruh tamu undangan bisa menikmati kudapan yang telah disediakan sembari menunggu persiapan foto bersama.
Mohon izin Bapak Ibu sembari menunggu kita persiapan foto bersama, akan ada penampilan persembahan lagu-lagu. Lagu gimana nih? Persembahan lagu-lagu dari Lembaga Pengembangan Paduan Suara Daerah Kabupaten Bol. Mari kita saksikan bersama. Bersama untuk sesi foto bersama yang nanti di kursi yang telah tersedia adalah anggota DPRD terpilih perempuan. Sekali lagi, untuk yang duduk di kursi yang telah disediakan untuk anggota DPRD perempuan dan untuk anggota DPRD laki-laki bisa menyesuaikan. Terima kasih. Izin kami undang untuk seluruh anggota DPRD Kabupaten Bol yang tentu untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Sekali lagi kami informasikan untuk ibu-ibu anggota DPR untuk bisa duduk di kursi yang telah disediakan, sedangkan untuk bapak-bapak bisa menyesuaikan di belakang kursi. Terima kasih. Yang berbahagia, saat ini kita sedang menyaksikan bersama persembahan lagu-lagu dari Lembaga Pengembangan Paduan Suara Daerah Kabupaten Bol. Mohon izin kami undang dengan hormat penjabat Bupati Bol dan Manal Bol Teliton, Wakapolres Bol, Kejari Bol, Raja Bol, Sekretaris Daerah Kabupaten Bol, dan Gubernur Sulawesi Tengah atau yang mewakili untuk menempati tempat yang telah disediakan. Mohon izin untuk pengambilan gambar, saya pandu dari sini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk pose selanjutnya bisa tangan di depan dada. Pose selanjutnya Bapak Ibu di depan dada. Mohon izin saya pandu sekali lagi. Di kepala di depan dada. Ya, saya pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi saya pandu dari sini. Mohon izin 1, 2, 3. Sesi foto selesai. Kami undang dengan hormat untuk para pendamping anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bol yang terpilih masa jabatan 2024-2029 untuk dapat mendampingi pada pemberian ucapan selamat kepada anggota DPRD Kabupaten Bol masa jabatan 2024-2029 yang baru saja dilantik. Kami mohon dengan hormat Bapak Penjabat Bupati Bol, anggota DPR yang baru saja dilantik dalam pemberian ucapan selamat.
Pemberian ucapan selamat akan diawali oleh penjabat Bupati Bol, Ketua Pengadilan Negeri Bol, Wakaf Polres Bol, dan Lanal Bol Filikon, Kejaksaan Negeri Bol.